Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang istimewa 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah ini yang kita sebut dengan Yaum Arafah. Kita masih diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita punya kesempatan untuk memperbanyak doa dan istighosah di hari yang penuh berkah ini. Meskipun hari ini kita tidak ditakdirkan Allah melaksanakan haji, tapi paling tidak kita tumbuhkan rasa rindu dan keinginan supaya di tahun-tahun yang akan datang kita dipanggil Allah menjadi tamu kehormatan berangkat haji di tanah suci, menunaikan ibadah haji sekaligus ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah Al-Munawwarah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Al-Hajju Arafah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa haji puncaknya adalah wukuf di Arafah. Inilah saatnya di mana harusnya jutaan umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong berkumpul di padang Arafah dengan memakai baju yang sama, kain ihram. Tak ada perbedaan antara konglomerat dan rakyat. Tetapi 2021 ini adalah tahun kedua di mana pemerintah Saudi membatasi jamaah yang menunaikan haji hanya 60.000, dan di antara 60.000 ada 327 warga negara Indonesia yang tinggal di Saudi punya kemuliaan untuk berangkat haji tahun ini. Kita doakan semoga semua jemaah haji yang menunaikan haji tahun ini diberkahi haji yang mabrur, hajjan mabrura wa sa'yan maskura. Maka supaya kita terus terobati kerinduan kita kepada Baitullah Ka'bah Al-Musyarrafah, kita akan tayangkan ritual prosesi haji 2021 ini. Rasakan seolah-olah kita berada di tanah suci. Karena jumlah jamaah haji tahun ini sebagaimana tahun lalu yang hanya dibatasi 60.000 jamaah, maka pemerintah Saudi memberikan fasilitas yang luar biasa. Hanya dengan membayar 12.000 sampai 16.000 real, setara dengan 48 juta sampai 64 juta, seluruh jamaah diterima dengan sangat luar biasa. Baru sampai di Bandara Jeddah, proses imigrasinya berjalan dengan lancar tanpa antrian yang panjang. Kemudian mereka diterima dengan sangat terhormat, mendapatkan fasilitas hotel berbintang 5 dekat dengan Masjidil Haram. Begitu juga seluruh fasilitas mabit di Mina, Musdalifah, termasuk puncak ritual haji adalah wukuf di Arafah. Tapi bukan hanya fasilitas mewah itu yang diharapkan oleh seluruh jemaah haji, karena yang lebih utama adalah mendapatkan predikat haji mabrur. Bagi yang hajinya diterima Allah, maka tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jayaun ilal jannah. Haji adalah ibadah yang dirindukan jiwa, disenangi oleh hati dan dinantikan oleh ruh. Karena itulah meskipun kita harus meninggalkan keluarga lebih dari 1 bulan, mengeluarkan sejumlah uang yang banyak, datang ke negeri tanah yang tandus padang pasir, setiap orang tetap merindukan untuk bisa datang menunaikan ibadah haji. Bukan hanya haji merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi sekaligus ketika seorang muslim datang ke tanah suci adalah memenuhi panggilan Allah. Seorang hamba mana yang tidak senang ketika dipanggil oleh Tuhannya, dengan rasa senang meskipun berat tetap berangkat. Ya'tul karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka mereka akan datang dari negeri-negeri yang jauh, meskipun sebagian harus datang dengan jalan kaki atau onta-onta yang kurus.
jemaah haji yang diterima hajinya, mereka juga akan diampuni dosa-dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Hal berikutnya yang dirindukan seluruh jamaah haji adalah mendapatkan kesempatan beribadah di satu tempat yang mulia, yang pahala ketika beribadah di sana dilipat gandakan. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipatkan dengan 100.000 kali lipat. Sementara kalau sholat di Masjid Nabawi, Rasul bersabda, as-sholatu fi masjidi hadza, adapun sholat di masjidku ini, yang dimaksud Nabi adalah Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin, lebih utama ketimbang sholat 1000 kali. Bahkan disebutkan setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat, mi'ah wa isruna rahmatan, yang 60 diperuntukkan bagi orang yang sedang bertawaf, 40 bagi yang sholat, dan tinggal 20 bagi siapa? Linnadhirina lil bait, hanya orang yang menatap, melihat Ka'bah. Bayangkan betapa mulianya Baitullah Ka'bah itu. Kita duduk hanya dengan melihat Ka'bah, turun 20 rahmat. Seluruh kemuliaan ini tidak kita dapatkan kecuali di tanah suci, di kota Makkah Al-Mukarramah. Terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak sholawat Nabi. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita benar-benar dipanggil menjadi tamunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja wal umrata ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa ma'unatin wa afiyatil ajsam wa tarzuqna bi bulughul maram wa husnal hitam wa ala alihi sahbihi wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك